world clamors with more. More possessions, more entitlement, more accomplishments. More is required to seek happiness. Discover value in simplicity. Start decluttering your life. Invest time in nurturing relationship. Prioritize what really matters. Seek joy and gratitude in the ordinary. Cultivate contentment. Embrace godliness and simplicity. It's where genuine richness is found. 1 Timothy 6 verse 6 said, "But godliness with contentment is great gain." I search for Christ. Jangan ngomong itu dulu deh. Kalau saudara nggak bisa manage, nggak bisa nemuin kunci mobil saudara deh, ya. Di mana kunci gue ya? Di mana kunci gue ya? Kalau kita nggak bisa get organized, ya, it's very hard for us to do bigger things. Susah. Get organized. Nah, di sini di Alkitab ada cerita tentang Musa. Musa itu waktu lagi keluar dari bangsa Mesir, ya, itu kan mereka itu gak ada pengalaman sama sekali untuk membangun suatu negara, gak ada. Ya, mereka itu juga mentalnya kan sebagai budak, bener ya. Mereka tuh gak tahu yang namanya tata negara, bahkan mereka juga gak tahu perang. Mereka gak tahu loh cara perang, yang mereka tahu cuman bangun piramid, apapun ngangkat-ngangkat, ya. Dan di sini Musa dia ngalamin dilema karena dia harus menjadi hakim buat orang Israel. Dan dia tuh burn out, capek banget, ya. Mari kita baca ya dari ayat 13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Bayangin dari pagi sampai sore. Ketika mertua Musa Yitro melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah." Ya. Bukan hanya engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Ya, aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Ya, cari delegasi dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan pada mereka. Become a mentor. Ya, kita harus bisa berani jadi mentor buat orang-orang di sekitar kita. Ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang apa? Yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya. Dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, ya, pemimpin 100 orang, dan pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ini kalau kita lihat tuh kayak struktur bangsa Indonesia ya. Ada gubernur, ada bupati, ya, ada RW, ada RT, dan juga mungkin ada arisan gitu, kurang lebih gitu. Dan ini baik ya, untuk bisa, we have to get organized, untuk bisa memimpin, bisa melihat sesuatu yang besar. Ya. Ini perjanjian lama. Tuhan Yesus juga ngajarin hal yang sama di perjanjian baru. Yuk kita baca yuk. Waktu itu Tuhan Yesus itu dihadapkan orang yang kelaparan 5.000
5.000 orang. Dicatat 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Oke lah, untuk simplify the case, kita hitung 5.000 orang aja. Boleh ya? 5.000 orang aja ya. Nah, 5.000 orang di-handle sama 12 murid. Ini kita berapa orang? Ya, belum enggak sampai 100. Ini 5.000 orang. Teman-teman, 5.000 orang cuman di-handle sama 12 orang. It's too big for 12. It's too big. It's too big to manage. Terlalu besar, overwhelm 5.000. Karena big numbers, ya big. Dan Yesus ngajarin kepada kita, when you see big numbers, a big thing, a big problem, ya. Saya ini programmer, ya. When I see the big problem, ya, big goal, usually I will split the big task into the smaller task, ya, into to be a manageable task. Karena one big task is overwhelmed for me. I need to split them up, ya, become smaller units, so I can handle it. This one, this one, this one, this one, this one. Nah, ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan, mana ya? Nah, di sini ayat 38. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah meriksa, misalnya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk apa? Berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang berapa? Ada yang 100, ada yang 50. Kalau misalnya satu kelompok 100 ada 5.000 orang, berarti ada berapa kelompok? Kurang lebih 50 ya. Kalau 100 orang loh, satu kelompok 100 orang berarti ada 50. Ya bener ya matematikanya ya. Ya sorry nih siang-siang calculate. Nah misalnya ada satu kelompok lagi yang 50. Anggaplah tengah-tengah lah. Biar genap 72 boleh ya. Nah 72 dibagi 12 berapa? 6. Yang tadinya big numbers jadi 5.000, sekarang satu orang cuma megang 6. Oh murid-muridnya, Jesus thank you, it's manageable. Dia cuma megang 6 grup. Tadinya tuh enggak bingung, wah ini terlalu banyak, overwhelmed, we cannot handle it. But Jesus teach us, when you see big problem, when you see big numbers, split them up. Split, to be manageable task. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya yang disuruh ngasih makan loh. Bukan Yesus loh. Murid-muridnya yang anterin bakul. Dan apa yang terjadi ya, the rest is the history. Ya, sampai di sini dapat ya teman-teman ya. Get organized. Get organized is very important. Bahkan Tuhan Yesus kita sendiri mengajarkan kepada kita. Get organized. Oke, yang keempat. Ya, yang keempat. Get your priority right. Ya. Saya ngelihat dalam hidup ini ya, apalagi dalam pekerjaan saya, itu ada list task, ya, ada isu. Itu ada task atau things important but not urgent katanya. Important but not urgent. Ada juga not important but urgent. Ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari gini. Devotional time important enggak menurut teman-teman? Ya, ya. Tapi kenapa enggak urgent? Kenapa enggak urgent? Karena kalau sesuatu yang important kita ignore, just matter of time, it becomes big problem for us. Many things important in our life, but not urgent. Buat apa gereja? Padahal firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Benar gak? Not urgent. Not urgent. Not urgent. Not urgent. Mana yang lebih penting? Acara pernikahan di hari itu atau pernikahannya sendiri? Coba jawab. Pernikahannya bener ya. Tapi kenapa orang banyak stres di acara pernikahannya? Kenapa saya tahu? Ini adik ipar saya baru nikah kemarin. Wah, mamanya Fani suka nelfon Fani. Oh, malah nangis-nangis. Gimana stres tuh? Dia tuh kayak tempat curhatnya. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya. Riset mengatakan apa yang kita khawatirkan itu 70% itu gak terjadi. Cuman energi kita udah terkuras gara-gara memikirkan. Dan ini udah terjadi nih. Pas kemarin tanya gimana? Oh baik, puji Tuhan. Ya. Mana yang lebih penting? Nah orang banyak pusingin acara pernikahannya. Aduh foto preweddingnya belum jadi. Aduh, undangannya belum dicetak. Aduh gimana ya?
cateringnya belum dites lagi. Ya, tapi disuruh ikut premarital class. Gak. Padahal premarital classnya itu lebih penting karena setelah hari H-nya itu, ya pernikahan baru dimulai. Ya, buat teman-teman muda nih yang mau akan menikah, ya saya sarankan premarital itu lebih penting ya daripada karena gini, ya mungkin baju pernikahan buat yang wanita tuh cukup penting ya. Ya. Tahukah saudara bahwa baju itu kalau saudara beli ya, kalau orang Batak tuh beli sendiri kebayanya, itu dipakai cuma sekali loh. Abis itu gak pernah dipakai, mau dipakai ke gereja, kamu mau pakai gereja? Pakai buat di gereja. Oke misalnya bukan punya kita nyewa. Udah gitu nyewa lagi. Ngapain kita pusingin? Ya, stres banget. Tapi itu yang terjadi. Ya, kita melihat gak right, prioritinya gak tepat. Gak tepat. Dan firman Tuhan berkata, sebelum saya lanjut gini, saya lagi ngomongin pernikahan nih. Tahu gak, pre-wedding foto, menurut riset, kalau teman-teman datang pre-wedding ya, wedding, ada kan foto yang dipajang, kira-kira masuk ngeliatin gak atu-atu? Enggak ya, cuma masuk doang ya. Jadi, tapi di pikiran orang yang menikah tuh harus ada gitu. Padahal sebenarnya kebanyakan orang yang masuk pernikahan itu dia cuma langsung lewat aja. Lewat, terus kalau bisa cepet-cepet salaman, makan, pulang. Ya, bener ya. Apalagi kalau di Jakarta tiap minggu ada wedding. Jadi itu udah apa sih namanya, udah agak bosen kali ya. Kan gitu. Jadi yang penting kalau ada souvenir oke lah ya, pulang. Nah jadi jangan terlalu ya get your priority right. Jangan distressin hal-hal yang kayak gitu. Don't make your life complicated maksud saya gitu ya. Nah Tuhan Yesus ngomong apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Inggrisnya, but seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. When you invested your time with God, saya ulang lagi, when you invested your time with God first, he will make other things simple for you. We can do hard things with ease if we put that first important thing in our life first. Jadi cari dulu. Kalau misalnya saudara pengen dimudahkan, ya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya bersyukur, saya puji Tuhan banget. Dalam banyak hal di tempat pekerjaan saya, ya apapun kehidupan itu, Tuhan tuh memudahkan karena kita memutuskan untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Karena kalau dibalik, prioritasnya dibalik, contohnya pagi-pagi kita bangun, kita ambil handphone, yang dibuka langsung Instagram. Saudara itu langsung seeds, benih-benih itu langsung masuk tuh. Ya, apalagi news dan sebagainya. Dan apa yang akan terjadi hari itu saudara nggak sadar benih yang saudara masukin itu yang akan menguasai. Ya. Karena kan tanah kita hati kita seperti tanah yang subur buat benih yang nggak baik dan juga benih yang baik. Ya. Siapa yang masuk duluan akan tumbuh. Jadi kita harus hati-hati. Nah, saya ajarin waktu itu di kelas KAM. Kalau kamu pengen punya new habit, oke, kalau kamu pakai handphone untuk baca Alkitab nggak apa. Ambil Alkitab, langsung buka apps Bible thing. Lakukan itu selama 21 hari, it will become a new habit. If you continue that for 90 days, it become your lifestyle. It's called 21-90 rules. Karena di dunia ini teman-teman, saudara-saudara semua, orang dunia dan juga iblis itu berlomba-lomba untuk mencuri hati kita. Ya. Sekarang tuh udah door to door. Zaman saya kecil, influence itu cuma dari TV. Artinya harus punya nyalain TV dulu kalau ada TV. Baru bisa masuk. Tapi sekarang langsung door to door. Ya, dari yang anak kecil yang udah punya handphone sampai orang yang gede. Jadi
bahkan sosial media sekarang tuh udah ada algoritmnya. Ya, saya orang IT, tahu dia. Kalau misalnya ada agenda yang besar ya untuk mempengaruhi satu generasi, misalnya mau dimasukin apa, tentang liberal dan sebagainya, tentang hidup bebas, seks bebas dan sebagainya, itu tinggal dimasukin algoritmnya, ya itu mereka tuh ngeliatnya sebagai cuman ini, knob, tau gak knob? Settingan itu cuma knob, mau apa, ya. Itu muncul tuh langsung di broadcast, Nah kalau saudara gak hati-hati, itu akan mempengaruhi hidup saudara. Ya. Saudara tuh diributin. Makanya kalau saudara, tahu nggak? Ini agak melenceng dikit. Sosial media itu kan gratis, bener nggak? Saudara pakai Instagram gratis nggak? Ya, Facebook gratis ya. Tapi sebenarnya not free. Let me tell you, they capture your online time. They calculate. Kamu gunain berapa jam sehari? Misalnya 2 jam. 2 jam itu berarti itu dijual. Ya, misalnya ada 1 million user dijual sama perusahaan-perusahaan. Saya punya 1 million, ada yang dia spend waktu 2 jam. Mereka mau pasang ads. Ya baiklah. Nah itu gak free sebenarnya. Waktu saudara adalah, to me ya personally, time is most precious resource than anything. Than gold, than your car, than your house, than your investment. Karena kita semua sama, gak ada yang, there is no poor, there is no rich in terms of time. Every one of us has 24 hours, bener ya. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, semua sama. Ya. Tapi kalau saudara ilangin, spend atau ya kadang-kadang kita menggunakan term ke waktu juga sama dengan investment kan, dengan uang. How you spend your time, how you invest your time. Kadang-kadang kita ngomong, I waste my time. Sama seperti you waste your money. Dan waktu itu adalah most precious time. Jadi teman-teman semuanya get your priority right. Itu number 4. Number 5. Do not worry. Ya. Jangan khawatir. Katakan ke samping kanan kiri saudara akan bilang, do not worry. Don't worry. Worry itu adalah frekuensi iblis untuk bekerja. Ya, let me tell you. Kenapa? Dan juga takut, itu hampir sama tuh. Makanya Yesus kalau ketemu sama orang, dia ngomong gini, jangan takut. Artinya apa? Change your frequency, ya, to the right frequency. Karena frekuensi Tuhan tuh gak bisa, dia di worry, gak bisa. Ya, Tuhan gak bisa bekerja di frekuensi takut atau worry. Makanya waktu lagi ingat gak anaknya Yairus, yang Yairus udah putus asa, bilang, Yesus ngomong ke dia, jangan takut, percaya saja. Ya. Karena kita harus mengubah frekuensi kita dari sini ke tempat yang Tuhan mau. Do not worry. Dan worry itu bisa membuat kehidupan kita lebih complicated juga. Karena Yesus ngomong begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Therefore do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Many people make their life complicated. They bring the worry of tomorrow. They bring the worry of next month into today. Ya, itu membuat jadi your life complicated. Ya seperti yang saya bilang mamanya Fanny, belum terjadi ya, udah dibawa sama dia. Wah, Tuhan Yesus ngasih tahu, you cannot handle if you bring the worries for 1 month into 1 day, you cannot handle that. You cannot. Kalau bisa, Tuhan Yesus ngomong gini, hari ini aja. Ya, makanya saya bersyukur kalau saya setiap, saya juga bersama Fanny gitu ya, saya selalu berdoa, Tuhan Yesus terima kasih kalau setiap malam ya, untuk kesusahan hari ini yang udah kita lewatin. Ya, hari ini cukuplah hari ini. Besok kita mulai lagi yang baru. Ya, apapun kesusahan hari itu. Ya, jadi itu yang membuat saya menjadi lebih lega. Bukan berarti kita cuek ya, bukan berarti kita menganggap remeh. No, we don't want to underestimate the problem, but well, you cannot do anything. Yesus ngomong, kekhawatiranmu itu enggak membantu sama sekali. Ya.
Gak membantu sekali. Therefore do not worry about tomorrow. Don't bring kesusahan hari esok ke hari ini. Ya, hari ini cukuplah hari ini. Ya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, setuju ya? Setuju ya? Ini yang sebenarnya how to simplify your life tuh ada banyak banget. Cuma kali ini saya bawa 5. Atau lagi nih bonus boleh, bonus ya. Bonus ya. Let it go. Ya. There's a power of let go. Saya nggak siapin. Cuma saya mau kasih tau. There's a power of let go. Ya. If you don't want to let go something ya, burden lah. If you don't want to let go the forgiveness, ya, it will ruin your day. Kamu bawa beban itu tiap hari. How we respond. Tadi sebenarnya kesaksiannya Gerald tuh ada unsur let go-nya juga sebenarnya. Saya dulu saya juga pernah cerita sih di kumpulan kecil. Saya pernah ditipu sama orang gitu ya. Di Singapura. Ya, Singapura itu ya saya punya memori yang baik juga, tapi ada yang gak baik juga. So my colleague, at that time we had iPad 4 kalau nggak salah, iPad 4. Ya. Yang ada wifi-nya itu, ya, there's wifi. Terus they try to sell to all the colleagues. Dia bilang, this is really cheap. 50% price-nya itu udah cut daripada the normal price. Bilang gitu. First batch banyak orang yang pesen. Dateng loh iPad-nya. Wih dateng. Setengah harga. Half price. New, brand new, still. Saya ditawarin saya gak mau. Berkali-kali saya tawarin gak mau. Karena lihat itu saya jadi wah boleh juga nih. Tapi saya gak mau greedy. Maksud saya adalah baik. I will buy some and I will give it to my relative in Indonesia. Supaya dia bisa jual. Karena mereka orang yang perlu uang. Dan untungnya buat mereka, ya. Mereka jual, untungnya buat mereka. Itu ide saya. Lalu pas lagi saya pesennya ada banyak. Saya spend sekitar 5.000 atau 6.000 lupa. Hah? 6.000. 6,000 Singapore dollars. Ya, itu kita bisa berdua bisa travel to Europe for 2 weeks ya sebenarnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata it's scam. It hurts. 6,000 money, my master, where you go? I don't wanna let you go, my master. Ya, nggak rela saya. Wah, dongkolnya minta ampun. Ketemu sama dia di kantor tuh, aduh. Dan dia duduknya di depan saya lagi. Saya nggak produktif. Aduh. Gak produktif. Dan saya tetap jalanin loh. Berlama-lama gitu. Wah, akhirnya saya di Singapura tuh di buildingnya selalu ada emergency exit. Jadi tangga saya di lantai berapa lupa saya. Saya langsung ke situ, saya berdoa sama Tuhan. Lord, please help me, what should I do? Because my peace is gone. Ya. My self defense sudah gone. Help me. Dan suara itu ya kecil banget, soft bilang, let it go. What do you mean let it go? It's a big money. Let it go. Let it go. Lalu saya dengan berat hati mendatangi dia. Ini, kamu ngajak ngomong kamu. Kamu gak usah khawatir dengan itu semua. Tadinya tuh saya mau ngelapor polisi. Ya, tadinya saya mau lapor polisi. Saya mau bawa ke polisi. Kalau bisa dia go to the jail. Ya. Tapi saya bilang, no. I forgive you. And I don't want to talk about it anymore. It's okay, we are okay now. And I pray for him. Saya berdoain dia. Dan itu peace saya balik kembali. Dan di situ Tuhan ngajarin bahwa either you follow to master ya. Kalau kamu nggak mau complicated in life, simplify. Don't follow to master, it will complicate your life. Percayalah. Yang satu ngomong
go there. Yang satu ngomong, go there. It will complicate your life. Ya, Tuhan bilang, follow one you master. Ya. Akhirnya saya let go. Saya bilang, saya follow God. God voice. Akhirnya saya ikutin dan damai datang kembali. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Dan di situ Tuhan menunjukkan hal-hal yang baru buat saya. Bahwa ternyata ya. Ini kenapa nih saya nggak tahu. Ya. Jadi itu bonus, let it go. Ya. Waktu kita let it go, kita jalan lebih enak. Dan ini penutup, mari saya undang teman Praise and Worship. Kalau teman-teman pengen punya perjalanan, ya, nggak mau nyasar ke kanan ke kiri, rely on a good GPS. Even though sometimes Google's makes wrong, I don't like the suggestion. Dia buat saya jauh gitu. Karena dalam hidup ini, in life, ya, when you're driving, maybe you get lost for what? 10 minutes. Sorry I'm late, I get lost for 10 minutes. Fine. But in life, sometimes we get lost for years. For years. We are in the wrong place for years. And we don't realize. And we have to come back to the starting point again. But to God there is nothing late. Yeah, nothing late. But if we want our life be simplified, yeah, not complicated, this is the first that we need to ponder. Kita renungkan. We meditate it. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. In life, there are many junctions. There are many roundabouts. We need to know whether we go to second exit, third exit, or first exit. Sometimes we need to know when we have to pause. When do we need to stop? When do we need to go? And we need God. People sometimes, yeah, they have a good will to give you suggestion, to say something, yeah, input. But you know what? Since Jesus died and when He ascended to heaven, He sent the Holy Spirit. The Holy Spirit now not outside our body. He is inside us. Yeah. Holy Spirit is inside us. So if you have doubt, if someone say, even like, they call it prophet. You have to sell everything. Sell your house and go to the Zimbabwe. Wait a minute. God is your creator. He knows exactly how to speak with you. And He is inside you. Check inside. Because He stays inside you. Ask Holy Spirit, is it true? What should I do? Listen to that voice. He is a good counselor. Very, very good counselor. Very good. Yeah. I took a lot of advice from Holy Spirit. And then if we follow that, yeah, we don't lean on our understanding, and He shall direct our path. He will make it simple. Second exit, son. Thank you, Lord. Slow down, slow down, slow down. I think you need to go to the rest area. Enjoy your time with children. Ya, kalau saya misalnya di Queenstown, when I'm tired, I will stop in the Tekapo. Enjoy your time with them. Di playgroundnya kan bagus tuh. Wah, stop. Mari saya undang tim Praise and Worship. I'm finished.
So there are a few points that I share, right? I repeat again, but there are a lot we can learn from the Bible. Bible teach us a lot of things. Yeah. First, reduce the drama. Yeah. Remember, reduce the drama. If we can remove it, at least we reduce it. If you wanna your life, you have simplify life in your life. The second one is say yes or no. Yeah. When you say, make sure God meant it. Say a yes. Yeah. When you say yes, make sure God meant it yes. But when you say yes or answer yes, but Holy Spirit meant no, it will complicate your life, like Jonah. Yeah? Get organized. If you see big things, don't panic. But it's normal if you panic. Jesus teach us, break them, split them into the smaller tasks, become a manageable task. Right? And number 4, get your priority right. Yeah. Make sure the important one first. Yeah, like seek His kingdom first, because there are many things important but not urgent. Just matter of time, you will see the problem if you ignore the important and you put on the last. Number 5, do not worry. Yeah. Don't bring the worry of next week, next month into today's. There's a balance for today, enough for today. Yeah. Don't accumulate it. No. Jesus said, no, you cannot handle it. And then the bonus one, apa? Let it go. Let it go. Let it go. It's easy to say, but hard to do. But let it go. Right? And then ask God, make your God, yeah, Holy Spirit, as the compass, yeah, as a GPS. He's inside you. Ask Him. Double check with Him. Yeah? Make confirmation with Him inside. He's not far away. He's inside. Once you believe Jesus is Christ as your Savior and Lord, Holy Spirit is inside you. Yeah? Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Ini sebagai doa kita, ya, untuk mengajar kita untuk menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Terima kasih Tuhan, kami minta pimpinan-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengambil keputusan dengan tepat Tuhan. Banyak hal yang kami gak ketahui. There are many things that not under our control. But you are the God who are in heaven. You have the bigger picture. Help us Lord Jesus. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk siap menerima berkat. Sidang jemaat keluarga Allah, IFGF Christ, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan Amin. amin.